better go and take a look. Dalam waktu singkat, makhluk misterius muncul dan mulai membantai umat manusia. Peristiwa apokaliptik pun terjadi, tak banyak yang selamat. Rumor menyebar, infeksi serangga, kabut ungu, atau hukuman dari langit, namun tak ada yang benar-benar tahu penyebabnya. Di tengah kekacauan, Paul mencari persediaan saat sirene meraung. Ia menyusuri kota yang penuh asap dan jeritan, bersembunyi di balik reruntuhan. Ia akhirnya tiba di rumah kosong di pinggiran kota, tempat ia merawat kedua bayinya sendirian. 15 tahun berlalu. Anak-anak Paul tumbuh menjadi remaja tangguh. Mereka hidup dengan hati-hati, berburu di siang hari, bersembunyi saat malam tiba. Saat senja turun, Joseph menutup jendela, memanggil anjing mereka, Rocco. Paul menunggu di luar hingga Thomas pulang. Terlambat, ia memarahi Thomas yang mengaku membantu tetangga di peternakan. Mereka mengunci rumah rapat-rapat. Saat makan malam, ketegangan memuncak. Thomas dan Joseph bertengkar, hingga Paul memisahkan mereka, mengingatkan bahwa mereka manusia, bukan binatang. Tiba-tiba, Rocco menggeram di lantai. Paul dan Thomas turun ke bawah. Ketukan keras mengguncang pintu. Makhluk-makhluk itu mencoba masuk. Mereka menahan pintu sekuat tenaga, hingga akhirnya suara itu menghilang. Thomas marah pada Joseph karena tak membantu. Namun Joseph menjelaskan, ia mendengarkan. 3 serangan, 10 detik, 20 detik, dan 1 pukulan terakhir. Ia yakin itu semacam pola. Ujian, serangan, dan upaya terakhir yang gagal. Pagi harinya, mereka melihat pintu penuh cakaran. Tak lagi kuat, mereka mencari kayu untuk memperkuatnya. Sementara Thomas memotong kayu, Paul menemukan Joseph di gudang, mencoba membangun kendaraan. Paul menyempurnakan mesinnya dan berhasil menyalakannya. Paul membawa mereka berkeliling, mengajari mereka mengemudi. Saat kembali, ia menyuruh anak-anak ke sungai untuk mengambil persediaan. Thomas kecewa. Ia ingin ke peternakan. Paul menolak. Ini lebih penting. Di perjalanan, Thomas meninggalkan mobil di dekat peternakan. Joseph melanjutkan ke sungai. Paul, sendirian di rumah, duduk di dekat air terjun. Saat mengamati sekeliling, ia melihat sesuatu. Lubang hitam menganga di antara bebatuan. Sementara itu, Joseph menuruni kapal tua di sungai, terikat ke mobil, mencari persediaan, tak tahu bahwa sesuatu sedang bangkit dari kegelapan. Di dalam loker kapal tua, Joseph menemukan pin-up usang dari majalah dewasa. Ia terdiam sejenak. Saat melihat lebih dalam, serangga-serangga besar mendadak keluar dari tumpukan sampah. Mereka menyerangnya, mencoba menembus pakaiannya. Ia segera melarikan diri. Di peternakan, Thomas membantu keluarga Rose, namun motif sebenarnya adalah Charlotte, putri pemiliknya. Mereka berjalan bersama di ladang, berbagi cerita dan teori tentang kiamat. Charlotte menunjukkan tali tua di pohon yang dulu digunakannya agar tetap terikat saat bermain. Saat senja tiba, mereka berpisah dengan pelukan hangat. Joseph kembali ke mobil, yang sempat mogok sebelum akhirnya menyala. Thomas berlari menuruni jalan setapak, namun terpeleset dan jatuh ke dalam celah tanah. Joseph tidak menyadari kejatuhan itu, terus melaju pulang. Ketika tiba di rumah dan menyampaikan kabar itu, Paul segera keluar bersama Rocco untuk mencari. Di dalam celah, Thomas bangun dengan tubuh kesakitan. Dengan cahaya korek api, ia melihat makhluk menggapai dari dinding dan menusuknya dengan pisau kecil. Namun makhluk lain menyerangnya dari atas. Tepat sebelum pingsan, Paul tiba dan menyelamatkannya. Mereka menemukan terowongan menuju celah itu dan memutuskan bertahan hingga pagi. Getaran tanah dan suara-suara aneh menandakan bahwa makhluk-makhluk itu menggali. Mereka menutup pintu keluar dan menjebak mereka. Paul menyalakan suar dan melemparkannya ke lubang, menciptakan ledakan kecil yang melukai dirinya sendiri. Sementara itu di rumah, Joseph mendengar suara-suara mencurigakan. Ia memasang jebakan dan pura-pura tidur. Saat makhluk itu masuk dan mencoba mengujinya, Joseph menarik tali dan menjatuhkan sangkar dari langit-langit. Makhluk itu tertangkap. Joseph menutup kandangnya dan tidur. Keesokan paginya, belum ada kabar dari Paul dan Thomas. Joseph cemas mengambil mobil dan pergi mencari mereka. Thomas menggali keluar dari celah, menarik ayahnya yang terluka parah ke permukaan. Rocco mengikuti suara mobil dan menuntun Joseph kembali ke mereka. Bersama, kedua saudara itu membawa Paul pulang dan merawat lukanya. Saat berdiskusi, Thomas menemukan sangkar dan membuka selimutnya. Monster di dalamnya mengamuk. Joseph cepat-cepat menutupnya kembali, menjelaskan bahwa cahaya menyakitinya. Ia juga mencatat bahwa malam sebelumnya,
Monster hanya butuh 8 detik untuk menerobos, dan ada kemungkinan satu lagi lolos. Thomas curiga monster-monster itu balas dendam karena serangan di gua. Ia mencoba membunuh yang di kandang, tapi Joseph menolaknya. Ia ingin mempelajari makhluk itu. Saat mereka berebut, monster melarikan diri dan bersembunyi. Ketika muncul, Rocco menggonggong, makhluk menyerang, tapi Thomas memenggal kepalanya. Joseph membedah mayat monster itu di gudang, tapi tak menemukan apapun. Thomas menyarankan membawa Paul ke peternakan Charlotte yang punya lebih banyak obat. Joseph skeptis, tapi ikut. Di sana, orang tua Charlotte menolak membantu karena kekurangan pasokan. Charlotte protes, tapi sia-sia. Orang tuanya hanya mengizinkan Thomas tinggal agar sumber daya di rumah berkurang. Joseph pergi, marah. Mereka bertengkar. Joseph menyalahkan Thomas atas nasib ayah mereka. Thomas hampir mencekik Joseph, tapi tersadar dan berhenti. Joseph pergi membawa Paul. Thomas tinggal di peternakan. Charlotte mencoba menghibur Thomas. Mereka berbagi makanan dan berbicara, hingga ayah Charlotte menyela. Sementara itu, Joseph melihat tanda-tanda makhluk menggali di sekitar rumah. Ia khawatir mereka sudah di bawah tanah. Setelah merawat ayahnya, Joseph mengecek rumah dan terjatuh saat menginjak karpet. Di bawahnya ada lubang, makhluk-makhluk itu sudah masuk. Di peternakan, Thomas bersiap mencari obat. Charlotte menemukannya mengendap di dapur. Ia tahu sesuatu yang buruk akan segera datang. Charlotte diam-diam memberi Thomas obat. Ia berterima kasih dan berjanji akan kembali. Tak menyadari ada yang mendengarnya. Saat hendak pergi, seorang pekerja peternakan menodongkan senjata, menuduh Thomas mencuri. Meski Thomas menjelaskan, mereka tak percaya. Ia ditangkap, dibawa ke gudang, dan diikat. Musik keras diputar untuk menutupi rencana kekerasan mereka. Namun, lubang muncul, menelan salah satu pria. Seekor makhluk muncul dan menyerang. Di rumah utama, orang tua Charlotte diserang. Sang ayah mencoba melawan, sang ibu melarikan diri, tapi monster membunuh keduanya secara brutal. Charlotte mendengar semuanya, lalu menemukan mayat ibunya diseret ke kamar mandi oleh monster. Sementara itu, para pekerja di gudang dibantai. Thomas berhasil membebaskan diri. Saat seekor makhluk menyerangnya, Charlotte menembaknya. Mereka kabur dan melihat rumah terbakar. Charlotte mengungkap bahwa orang tuanya tewas. Mereka memutuskan kembali ke rumah Thomas. Di sana, Joseph membangun pertahanan sambil menjaga Paul. Ketika Thomas dan Charlotte tiba, Joseph menerima bantuan mereka. Paul sadar, minum obat, dan menyemangati anak-anaknya. Mereka menyiapkan jebakan, menuangkan bensin, menumpuk perabotan, menambahkan bahan peledak dan rokok menyala sebagai pemicu. Saat lubang mulai bergetar, seekor makhluk turun melalui cerobong bersama Paul. Monster keluar dari lubang, tapi Thomas menikamnya dari belakang. Saat makhluk itu menyerang balik, Thomas menusuk kepalanya dan membunuhnya. Charlotte menembak makhluk lain yang mengejarnya. Mereka berdua bergabung dengan Joseph, tapi pintu terbuka. Paul muncul, berlumuran darah setelah membunuh monster dari cerobong. Paul mengambil senjata dan menembaki lantai, mencoba mengenai monster di bawah. Ketika gerombolan muncul, ia menendang satu hingga menyebabkan lantai runtuh. Beberapa monster bertahan, tapi para remaja menghabisinya bersama-sama. Mereka semua masuk ke dalam lemari es, namun Paul menutup pintu dari luar dan tetap tinggal untuk mengorbankan diri. Saat monster menyerbu, jebakan meledak, menghancurkan rumah. Lemari es melindungi ketiganya. Setelah selamat, mereka mencari Paul, namun diserang lagi. Mereka kabur naik mobil, dikejar monster yang terbakar. Charlotte menembaknya hingga hancur. Beberapa mil kemudian, mereka berhenti dan untuk pertama kalinya melihat bintang. Esok harinya, mereka kembali, mengubur orang-orang tercinta, dan meninggalkan rumah lama. Mereka pergi dengan harapan menemukan tempat baru untuk hidup.